teng 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 teng. Sudah jam segini. Oke, bye. Halo semuanya, sesuai dengan judul, di video kali ini ada video study vlog alias Your Study Friend yang keempat. Kali ini barangnya cuma satu, kebutuhan aku yaitu laptop, tapi aku tetap ngerangkum, aku tetap baca materi, bedanya aku ngetik di laptop, bukan nyatet pakai brush pen dan alat tulis. Hal pertama yang aku lakuin setelah buka laptop adalah muter lagu, biar nanti pas belajar kalau udah mulai bosen, aku bisa karaokean. Dan selanjutnya aku buka materi, ini materinya ada 200 halaman tentang gizi daur kehidupan dan rencananya aku pengen ngerangkum semua materi yang ada di buku ini. Jadi ya, mari kita mulai. Seperti biasa, study vlognya Your Study Friend aku ini bakal ngebahas suatu topik yang bakal dibahas terus sampai ending, biar kalian gak bosen pas nonton video ini. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bawa tema terkait jenuh atau bosan saat belajar. Soalnya setiap aku buka question box di Instagram itu tuh pasti ada pertanyaan gimana cara ngatasin kalau kita jenuh belajar, kalau kita males belajar, bosan belajar. Itu gimana caranya? Dan sebenarnya itu juga pertanyaan aku. Aku juga sebenarnya masih belajar, tapi di sini aku pengen ngasih tips gimana cara aku mengatasi perasaan males belajar atau kejenuhan saat belajar. Tapi di sini kita samain persepsi dulu ya. Jenuh saat belajar itu adalah keadaan dimana kita nggak ada keinginan untuk belajar, males belajar, padahal kita tahu kita harus belajar. Nah, yang pertama, hal yang pengen aku bilang, jenuh saat belajar itu wajar. Kita harusnya ngevalidasiin momen dimana kita jenuh belajar. Kalau udah masuk ke momen tersebut, yang aku lakuin adalah aku ngevalidasiin kalau aku tuh males belajar, jadi aku nggak ngelakuin belajar. Tapi dalam waktu tertentu aja. Dan waktu kosong yang harusnya buat belajar tapi aku kosongin, itu aku ganti dengan aku ngelakuin hobi-hobi yang aku sukain. Hobi di sini itu beneran hobi yang melakukan kegiatan ya, bukan yang tidur-tiduran di kasur, scrolling sosmed, diem aja. Itu menurutku itu bukan hobi sih. Kalau kamu bingung ngelakuin hobi apa yang bisa bermanfaat tapi menyenangkan, kalian bisa ngegambar, mewarnai, journaling, terus bisa masak-masak, jalan kaki, olahraga sepedaan, atau bikin musik, gitaran, itu tuh hobi ya. Pokoknya apapun kegiatan yang kamu lakuin dalam keadaan senang, gak memberatkan kerja otak kamu enjoy dan menikmati kegiatan tersebut, itu dikatakan hobi. Jadi tips pertama dari aku, kalau kalian ngalamin kejenuhan saat belajar adalah validasiin perasaan jenuh tersebut, ilangin belajarnya, dan lakuin hobi yang kamu senangi. Tapi jangan terlena sama hobi tersebut sampai kamu lupa waktu dan gak pernah belajar lagi. Jadi kalau misalnya kamu udah ngelakuin hobi tersebut, istirahat, besoknya mulai belajar lagi. Biasanya kalau udah ngelakuin hobi, otak kita tuh udah ke-refresh lagi. Kita udah bahagia lagi karena udah ngelakuin hobi yang bikin kamu nyaman tersebut. Jadi kalau misalnya otak kamu udah ke-refresh, bisa deh mulai belajar lagi. Nah, terus hal kedua yang perlu kamu lakuin juga adalah cari motivasi belajar. Rata-rata orang yang mengalami kejenuhan saat belajar itu karena udah hilang motivasinya. Aku pun beberapa kali jenuh belajar itu karena aku udah kerja keras, udah belajar banyak, tapi hasil yang aku dapetin dari belajar itu tuh jelek gitu. Kayak nilainya jelek atau tanggapan orang terkait hasil yang udah aku dapetin itu jelek. Itu bikin aku jadi jenuh belajar. Nah, kalau kalian ngalamin yang sama, itu berarti kita kekurangan motivasi. Motivasi yang kita punya di awal itu hilang. Jadi di sini kita juga perlu mencari motivasi baru, alasan kita untuk belajar itu apa. Dengan pengalaman aku yang kehilangan motivasi karena hasil belajar aku nggak sesuai harapan, misalnya nilainya jelek atau respon orang itu nggak sesuai harapan aku jadi sadar kalau pemilihan motivasi, alasan kenapa kita belajar itu nggak boleh sembarangan. Maksudnya gimana? Maksudnya kita nyari motivasi itu bukan dalam jangka waktu pendek. Kayak misalnya, aku pengen belajar buat nilai bagus. Itu tuh hitungannya jangka pendek. Tapi gantilah jangka panjang, kayak misalnya, aku pengen belajar biar nanti aku lulus bisa dapat sekolah yang aku impikan.
PTN yang aku impikan. Itu jangka panjang. Dalam menerapkan motivasi dalam bentuk keinginan jangka panjang, itu bikin kita tetap semangat belajar meskipun nilai sesaat kita tuh ada jeleknya. Dan satu hal menurutku yang penting untuk memotivasi kita saat belajar adalah tujuan utama kita. Kalau misalnya kita udah sejauh ini, kemarin-kemarin kita rajin belajar, kenapa kok tiba-tiba males belajar? Kok tiba-tiba jenuh? Kita ingat lagi tujuan awal kita tuh belajar apa sih? Sesimpel buat orang tua bangga, ngegantiin uang yang udah dikeluarin sama orang tua, pembuktian diri kalau kita itu nggak sebodoh itu, nunjukin kalau kita bisa menang lawan dia dari segi akademik. Motivasi orang tuh beda-beda, jadi kita balikan lagi ke kalian. Alasan kalian belajar itu apa? Kalau misalnya kalian emang gak punya alasan buat belajar, ya udah gak usah belajar gitu. Tapi aku yakin kalian juga pasti ada alasan buat belajar. Jadi gak mungkin kan kalian bakal ninggalin belajar selama itu. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu niat dalam diri kalian. Menurutku percuma ya kita punya motivasi, apalagi motivasinya dari luar, biar orang tua bangga, biar bisa ngelawan si A, lebih bagus kita nilainya dari si A. Tapi taunya kita nggak punya niat. Menurutku niat itu penting banget. Jadi ya wajib sih munculin niat dalam diri. Kalau aku pribadi, gimana cara munculin niat mau belajar adalah dengan nonton konten-konten belajar. Entah tentang study motivation, study vlog, atau vlog orang lagi di kampus, lagi belajar, itu aku tontonin biasanya. Biasanya niat juga bisa muncul kalau kita lagi kepepet. Contohnya, besok ulangan. Pasti mau nggak mau kita belajar kan? Tapi kalau orang yang pasrah, ya udah sih, bisa juga nggak belajar. Jadi menurutku niat juga penting. Tadi caranya kan aku udah kasih tips ya kalau dari aku. Terus bisa juga dengan mengingat motivasi belajar, alasan kenapa kita belajar. Dan juga ini yang paling ampuh buat aku, kita mulai berimajinasi. Gimana kalau misalnya aku nggak belajar, terus aku gagal, aku nggak dapetin apa yang aku mau, cita-cita aku nggak tercapai, itu bakal kayak gimana? Biasanya dengan kayak gitu, aku mulai muncul keinginan alias niat untuk belajar. Terus setelah kita ngevalidasiin emosional kita udah nyari motivasi, kita udah muncul niat, ya selanjutnya adalah ngelakuin. Kalau misalnya 3 hal yang tadi itu masih kamu rasa kurang cukup untuk menghilangkan kejenuhan kalian, cara yang paling ampuh adalah lakuin. Paksain. Aku juga beberapa kali ngelakuin paksaan belajar, meskipun ya terpaksa, tapi ada beberapa yang nempel di otak dan berguna ke depannya. Tapi dengan keterpaksaan tersebut, asal kalian konsisten, misalnya masih malas belajar nih, tapi kita tetap maksain belajar setiap jam 7 malam selama 1 jam, tiap hari. Itu nanti lama-kelamaan bakal jadi rutinitas. Konsisten itu penting, jadi dengan cara kita rajin belajar, lama-lama jenuh tersebut udah jadi ya hal lumrah, kayak kita makan, mandi, dan tidur. Itu rutinitas kita jadinya. Tapi ya balik lagi kayak siklus ya, rutinitas juga lama-kelamaan bisa jadi jenuh, dan kalau kalian mulai kembali merasa jenuh, balik lagi ke poin 1. Validasi, kita berhenti belajar dulu, cari motivasi, munculin niat, dan lakuin. Paksain. Karena mau gak mau, sadar gak sadar, belajar itu sebenarnya kita lakuin terus-menerus seumur hidup kita. Oh ya, ada beberapa alasan juga kejenuhan belajar muncul itu karena kita gak passion sama hal tersebut. Kalau misalnya hal tersebut bikin kamu jenuh sama belajar dan emang kamu gak dituntut untuk ngelakuin hal tersebut, ya berhenti aja. Kamu fokus ke kegiatan lain, belajar yang lain, dan temuin passion kamu. Aku nggak jago matematika, Kak. Passion aku bukan di matematika. Jadi aku nggak usah belajar di situ, nggak apa-apa. Well, menurutku nggak apa-apa kamu nggak belajar, asal kamu bisa ngejamin kamu bisa dapat nilai pas KKM. Lebih baik lagi kalau bisa di atas KKM. Karena kewajiban kamu sebagai pelajar adalah ya belajar semua mata pelajaran dan lulus dengan nilai yang bagus, bukan nilai yang sempurna. Nah, siasatnya kalau kamu males belajar matematika, bisa pelajari fokus ke pelajaran yang kamu suka. Usahain juga nilai yang didapetin itu mendekati sempurna, biar bisa nge-cover nilai jelek kamu di matematika. Kak, tapi aku nggak jago akademik, semua pelajaran bikin aku males belajar. Siapa bilang aku ngasih tips ini cuma buat yang akademik, yang buat IPA, IPS, matematika, belajar tentang kayak gitu doang? Enggak ya.
Yang aku kasih tips di sini adalah untuk belajar dalam semua hal. Kalau kamu emang ngerasa kamu gak jago di bidang akademik, that's okay. Kecerdasan orang itu beda-beda. Ada yang jago di bidang olahraga, bidang fisik, ada yang akademik, ada yang parsial, yang gambar-gambar, ada juga lewat emosi, memahami emosi orang dia bisa. Banyak kok kecerdasan lainnya. Jadi kalau misalnya kalian emang gak passion di akademik, ya kalian fokus aja belajar di bidang yang kalian sukain. Tapi perlu diingat, kita adalah pelajar. Kewajiban kita adalah belajar di sekolah selama 12 tahun. Dan sekolah itu belajarnya yang diutamain adalah akademik. Karena apa? Ya, karena nilai rapot dilihatnya dari akademik. Nilai di akademik tersebut yang nentuin kamu bisa lulus, selesai jadi pelajar, ataupun menetap. Oleh karena itu, dengan kewajiban kita sebagai pelajar adalah belajar, kita tetap harus belajar juga tentang akademiknya, meski nggak jago. Jadi barangkali ada yang nonton nggak suka belajar di akademik, nggak suka belajar di sekolah, ini juga bisa sebagai tips, karena ya mau nggak mau nilai kita tuh minimal harus pas KKM kan. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalnya aku nggak jago, nggak suka belajar di akademik, gimana? Ya tetap lakuin aja, paksain belajar minimal pas KKM. Dan perdalam passion kamu, bidang yang kamu gemari. Biar nanti suatu saat kamu bakal jadi orang sukses di bidang tersebut. Dan itu sih yang aku pengen bahas tentang jenuh saat belajar. Oke guys, aku berhenti karena ternyata ada pemberitahuan memorinya udah habis. Soalnya aku ngerekam tuh beneran dalam detik, nggak dipercepat. Dan aku tadi mulai jam berapa ya, aku lupa. Tapi sekarang udah jam segini. Wow, jadi kurang lebih aku ngerekam tuh udah sebanyak ini. Dan ya iya, memori aku jadinya penuh. So, aku sudah mengakhiri karena ini tuh sebenarnya belum selesai. Aku niatnya pengen ngerangkum semua kan. Tapi ternyata ada yang bukan daur kehidupan kan, dan daur kehidupan tuh dari bayi ke orang dewasa. Nah, ternyata di sini tuh di materi yang ini ada untuk tenaga kerja, terus ada buat atlet, ada juga buat vegetarian. Nah, itu nggak aku masukin ke sini. Oh ya, anyway, intinya aku pengen ngucapin thank you ya buat kalian yang udah nonton sampai detik kali ini. Entah apapun pembahasannya tadi, semoga apa yang aku bahas selama aku ngerajain ini, tapi ada voice over pembahasan, semoga itu bermanfaat buat kalian dan bisa menemani kalian belajar. Kayaknya ini durasi bakal lumayan panjang sih ya videonya. Ya, semoga ada yang nonton sampai akhir, dan aku berterima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai detik kali ini. Jadi, thank you for watching. See ya on my next video. And also, do not forget to be grateful today. Bye-bye!